kegiatan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran. Sudah disiapkan bukunya ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo baca basmalah bersama. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks dan melihat ilustrasi gambar yang terdapat pada e-modul, siswa dapat menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks fiksi yang berjudul Bunga Paling Berharga dengan Benar. Terus yang kedua, nah, sebelum kita mulai belajar, ini Bu Guru mau tanya dulu. Ya. Bagaimana caramu menentukan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi? Caranya gimana? Baca teks. Terus? Setelah baca teks bagaimana? Memahami isi teks, boleh, betul. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru berikan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan belajar, ingat ya, kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dulu kan 3M, sekarang 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Lagu Kampungku, lihat syairnya. Sebelum lihat syairnya, ini ciptaannya siapa ya, Lagu Kampungku ya? Ate Mahmud. Nada dasarnya enak, diawali nada apa ini? Do. Temponya agak cepat. Kita praktekkan saja. Ya, kita praktekkan Lagu Kampungku. Lihat. Terdengar? Terdengar. Tepi sungai dengan rumah bambu, kampungku tepi sungai, tempat lintas perahu. Syair Lagu Kampungku. Kampungku Tepi sungai, tempat lintas perahu, desa di sana mulai kembang rasa kasih sayang, padamu kampungku selalu ku kenang. ya. Nah, Bu Guru tanya lagi ya, coba ya. Siapa yang bisa menjawab? Nanti langsung jawab saja. Apa judul lagu tersebut? Yang tadi Bu Guru. Kampungku. Pintar. Siapa penciptanya? Ate Mahmud. Benar, Ate Mahmud. Apa nada dasar yang digunakan? Do sama dengan C. Terus apa tanda tempo yang digunakan? Temponya agak cepat. Di situ ada 3/4. 3/4 agak cepat. Terus apa arti tanda tempo 3/4? Agak cepat. Setiap irama memiliki 3 hitungan. Nah, tadi Adit sudah bacakan syair lagunya ya, Mas Adit ya. Lagu Kampungku menceritakan tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kampung.
Tentang kampung. Ada lagi? Kampung di tepi sungai. Ya, kampungnya ada di tepi. Nanti di rumah kalian berlatih ya menyanyikan lagu kampungku. Ini tadi kan lagu kampungku itu menggunakan tangga nada mayor karena dapat diartikan sebagai Susunan berjenjang dan dari nada-nada pokok suatu sistem nada yang dimulai dari nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Nada tonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya, berikutnya Zulfa, masih kaitannya dengan air sungai. Di sini Bu Guru ada video tentang daur air. Ada yang masih ingat? Siklus air atau daur air? Ada yang masih ingat? Daur air. Materi kemarin, siklus air. Putaran air. Air danau dan air sungai mengalami penguapan karena panas matahari. Proses penguapan ini dinamakan dengan evaporasi. Itu video tadi tentang daur air. Bu Guru bertanya sekarang, dari mana air sungai berasal? Mata air dan hujan. Ya, dari air hujan. Dari mana lagi? Gunung. Dari gunung. Dan lagi? Dari hulu sungai. Ya, dari hulu sungai, pinter. Ya, berikutnya, untuk apa air sungai dimanfaatkan? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk sehari-hari. ya, kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Ada lagi? Untuk pembangkit Ya. listrik. Oke, dan lain sebagainya. Pintar. Terus pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Curah hujan. Curah hujan. Serapan air tanah. Ya. Penggunaan air manusia. Penguapan pencemaran lingkungan. Wah, hebat banget. Ini tadi siapa yang menjawab ini? Ahdi. Ahdi. Hebat, Ahdi. Ya. Bu Guru punya teks yang berjudul Bunga Paling Berharga. Nanti kalian baca masing-masing ya, ada di buku ya. Setelah kalian baca, nanti Bu Guru bagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tugasnya adalah menggambarkan siklus air pada air sungai. Lalu tugas yang kedua, menuliskan peristiwa-peristiwa pada cerita Bunga Paling Berharga. Lalu urutkan peristiwa-peristiwa tersebut. Cara paling mudah untuk menuliskan peristiwa-peristiwa yang penting sesuai urutannya adalah dengan membuat peta pikiran atau mind mapping yang lalu sudah kita praktekkan. Ya, awal ceritanya menceritakan tentang apa, terus bagian tengahnya apa, bagian akhirnya apa. Seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Lalu setelah kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok, nanti kalian langsung kerjakan soal evaluasi. Linknya di sini, nanti Bu Guru kirimkan di grup. Ya. Sekarang kita buat kesimpulan yuk. Kita buat kesimpulan dulu bersama. Bagaimana caramu menentukan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi?
Membaca teks. Ya, lalu Baca teks. Memahami isinya. ya, menuliskan, terakhir menuliskan Cari kata kunci. urutan Cari kata kunci. peristiwa. Oke, boleh sebelum menulis urutan peristiwanya mencari kata kunci. Sip, pinter.